Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, saya mewakili kelompok 6. Di sini saya mau mewawancarai salah satu pelaku usaha yang ada di Bogor untuk mengenal lebih dekat perjalanan usaha, tantangan, serta harapan kedepannya. Mungkin pertanyaan pertama, apa sih hal yang berat Kak untuk awal membuka usaha ini? Awalnya yang pasti masih belum tahu manajemen flow-nya seperti apa, terus harus menyelesaikan manajemen flow-nya dulu. Terus kan itu juga pasti di awal-awal semua usaha tuh langsung balik modal. Jadi gimana caranya muter otak buat bikin inovasi supaya pertama balik modal juga, terus kedua kita tahu nih manajemen flow mana yang cocok di usaha ini dengan karakteristik saya sebagai yang punya dan karyawan-karyawan yang ada di sini. Tapi mungkin sebelum kita lebih dalam, kakak ini menjual apa sih? Barang-barang thrift dari luar, modelnya banyak tergantung kita ngambil bahannya. Ada bahan topi, bahan baju biasa, bahan kaos, banyak bahan jeans, banyak jenisnya. Itu barangnya dari luar negeri semua. Oh, ada yang jadi dari Thailand, impor ya? Tapi kelihatannya sepele ya, cuman hal apa sih yang paling melelahkan gitu untuk menjalankan usaha ini Kak? Kalau untuk pasarnya udah banyak, pasarnya udah thrifting. Yang paling melelahkan itu nyortir barangnya dari awal, karena kan itu bentuknya balan, jadi nggak semuanya itu layak untuk dijual. Ada beberapa barang tuh yang nggak layak dijual, jadi ya nggak kita jual. Kadang ada yang masih bisa dipakai tapi kondisinya kurang bagus, mungkin kita jual dengan harga rendah dan itu kita pisahkan dengan harga sale dibanding baju-baju yang masih bagus. Biasanya tanda apa yang pertama kali terasa saat kondisi keuangan usaha tidak stabil Kak? Pertama, flow-nya itu dari keuangan pasti untuk kita belanja lagi aja tuh dari situ udah mulai seret-seret, itu pasti udah kelihatan kalau itu udah. Pastikan setiap kita menjual barang itu ada keuntungannya. Dari keuntungan itu beberapa bisa kita buat operasional dan gaji karyawan. Terus sisanya untuk diputarkan lagi untuk belanja. Tapi kalau misalkan di keadaan sudah buat belanja aja udah mulai seret gitu, berarti kan itu udah mulai lihat tuh akuntannya gimana. Oh, jadi kalau jual fashion kayak gini perputarannya harus cepat ya? Tapi karyawannya sekarang ada berapa Kak? Ada 2. Itu apa aja? Yang pertama bagian keuangan untuk semua keuangan, nanti uang masuk, uang keluar, uang operasional, uang gaji nanti dilaporkan, ada pembukuan juga. Yang satu lagi admin juga sekalian packing sama cetak resi juga, terus sekalian balesin kalau memang ada yang chat di nomor admin. Tapi kakak itu lebih berfokus ke toko offline atau online? Online sih. Online, kenapa? Karena kan kita nggak perlu ada biaya sewa rupa ya, terus juga sekarang juga nggak ada tuh trust issue di Shopee, di aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia. Kalau untuk emang nggak serap itu kan sekarang bisa di-return lagi kan barang-barangnya, jadi kalau emang nggak sesuai gambar juga bisa di-return. Jadi minim juga untuk biaya sewa, biaya alat yang harus di kayak hanger, kayak gitu. Jadi kita cuma modal foto produk aja mana yang masih, dan biasanya kita live sih, live yang paling berpengaruh. Oh, live ya? Menjalankan usaha ini udah berapa lama Kak? 2 tahun. 2 tahun. Tapi sejak menjalankan usaha tersebut, perubahan pola pikir apa sih yang paling terasa gitu dibandingkan yang dulu? Mungkin di umur saya yang masih muda ya dibanding teman saya, karena saya menjalankan usaha ini dari 2 tahun yang lalu saat umur saya 23 itu jadi banyak banget perubahan yang ada di hidup saya, dari manajemen waktu, membagi mana main, mana bekerja, mana harus karena saya juga ada kerjaan lain, saya juga ada aktif bekerja dari usaha gitu di sampingnya, jadi saya juga membagi waktu 3 waktu itu.
Terus juga untuk manajemen keuangan, jadi lebih tahu harus memplot-plotkan di mana dana darurat, di mana emang itu uang usaha, dari keuntungan usaha, mana uangnya untuk belanja, itu kan juga udah dipinggirin sama keuangan saya gitu. Jadi yang udah masuk ke saya ya itu harus saya plot-plotin lagi, nanti uang dari darurat ini untuk kalau misalnya suatu ada musibah atau sakit, mana uang yang di setiap yang tadinya saya nggak tahu limit, jadi saya harus tahu limit kalau belanja harus sampai mana, kebutuhan kayak gimana, mana yang kebutuhan, mana yang emang kepengen, mana yang emang konsumtif, apa itu emang saya butuh untuk keluarga saya juga. Itu kan jadi kita tahu tuh dari usaha ini harus memplot-plotkan, karena kan di usaha juga kalau misalnya kita nggak plot-plotin nanti uangnya nggak bisa muter, yang ada kita rugi, nggak bisa muter uangnya untuk belanja lagi. Kalau ke depan usaha ini berkembang, hal apa yang paling ingin dipertahankan dari cara kerja sekarang sih Kak? Mungkin untuk mempertahankan kualitas produk ya, jadi saya tetap mensortir mana yang masih bisa dijual tuh, yang masih bisa layak, yang belum layak gitu. Terus juga menentukan harga jual gitu. Kan seringkali banyak thrifting ya, tapi yang dengan barang dilihat tuh ini terlalu over budget cuman karena satu merek yang memang dikedepankan gitu. Mungkin lebih itu kenapa saya sekarang masih bertahan, karena saya nggak pernah yang melampaui harga cuman karena ada merek ini, merek itu gitu. Terus juga keramahan gitu, karena saya via online dan itu chat admin, saya selalu menangkapkan ke admin saya untuk pembeli-pembeli itu lebih ramah. Terus juga kata-katanya dirangkai se-friendly mungkin gitu, jadi pelanggan juga tetap trust sama kita. Terus juga dari konten-konten itu sih, dari konten itu paling jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya udah tahu jadi tetap langganan terus. Setiap kita update juga jadi pasti ada yang mau ini gitu. Pernah kita misalkan baru post gitu, itu paling seringnya di Shopee sih, karena paling kalau misalkan di Instagram kita cuma announce aja kalau ada barang-barang baru di Shopee. Kalau misalkan mau cek Shopee dan Instagramnya itu ada namanya aranois222_ itu juga di Instagram mungkin emang katanya di feeds itu kurang rapi dan kurang banyak, tapi kalau misalkan di Shopee, jadi Instagram untuk kayak announce aja, TikTok untuk announce dan untuk live. Nanti dari live itu juga tetap cek konten lewat Shopee. Mungkin sebelum saya akhiri, boleh nggak sih Kak lihat toko yang ada di Instagram? Yang tadi kan Aranois ya? Iya, 22 Aranois_. Maaf Kak. Oh jadi ada ini ya apa? Celana-celana. Oh baju juga, semuanya berarti ya? Baju ya, topi juga ada, tapi yang ini kan nggak semuanya di feeds ya, jadi ada di Shopee-nya juga. Berarti kalau mau order tetap di Shopee. Kalau mau order tetap di Shopee. Ya baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.